Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan Aqua disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan
melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya.
Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Presiden Joko Widodo menggelar acara buka bersama atau bukber Kabinet Indonesia Maju pada Kamis 28 Maret sore. Dalam acara tersebut, Jokowi duduk satu meja dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun 2 menteri PDIP terpantau tak menghadiri acara bukber Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, acara bukber tersebut dimulai sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat acara dimulai, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan tausiah soal hikmah puasa Ramadan. Mendengar tausiah tersebut, para menteri dari Kabinet Jokowi pun mendengarkan dengan seksama. Terpantau sejumlah menteri Jokowi hadir seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan masih banyak lainnya. Sayangnya 2 menteri dari PDIP tak menghadiri undangan buka bersama dari Jokowi. Adapun 2 menteri PDIP itu ialah Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Selain itu 2 menteri dari PKB yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga tidak hadir. Dalam acara tersebut pun juga tak terlihat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri BUMN Erick Thohir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.